Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi 2, Ibu Azizah Fona M. Farmscience Apoteker, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada diskusi perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang infeksi saluran pencernaan, yaitu penyakit hepatitis. Next. Nah, berikut ini anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Amanda Salsabila, Ayu Nazila, Fatimatuz Zahra, Firial Bilqis, dan Cut Putri Melana. Next. Nah, adapun subtopik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu terdiri dari pendahuluan penyakit hepatitis, epidemiologi, etiologi, patogenesis, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, monitoring terapi, serta monitoring efek samping obat dari penyakit hepatitis. Next. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hepatitis. Nah, jika kita lihat dari katanya, hepatitis berasal dari kata hepat yang berarti hati dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Jadi, hepatitis merupakan penyakit akibat peradangan atau nekrosis pada organ hati. Nah, berdasarkan jenisnya, penyakit hepatitis ini terbagi dua, yaitu hepatitis yang disebabkan oleh infeksi dan hepatitis yang bukan infeksi. Namun, pada diskusi kali ini, kami akan membahas tentang hepatitis yang disebabkan oleh infeksi. Nah, penyakit hepatitis ini menjadi penyakit yang menyita perhatian besar karena sangat mudah terinfeksi dan bisa berlanjut hingga ke kanker hati dan kematian. Di Indonesia sendiri sudah pernah beberapa kali terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang disebabkan oleh hepatitis. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang epidemiologi dari penyakit hepatitis. Nah, epidemiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan frekuensi penyebaran suatu penyakit. Berdasarkan data dari Badan WHO, terdapat 2 miliar penduduk dunia yang terinfeksi hepatitis, dan 1,46 juta diantaranya mengalami kematian. Jadi, penyakit hepatitis ini menjadi kasus penyakit menular yang relatif tinggi angka kejadiannya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Maka dengan padatnya populasi ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit hepatitis di Indonesia semakin banyak. Berikut ini merupakan data hasil Riskesdas pada tahun 2018 tentang prevalensi penyakit hepatitis di Indonesia. Nah, pada diagram plot di bawah ini dapat kita lihat sendiri bahwa jumlah kasus hepatitis di Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibanding pada tahun 2013. Namun, kita lihat pula pada Provinsi Aceh, jumlah kasus hepatitis pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2013. Walaupun jumlahnya tetap sebanding dengan jumlah rata-rata kasus hepatitis di Indonesia. Nah, walaupun mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan akan kembali bertambah apabila masyarakat tidak menjaga gaya hidupnya. Next. Penyakit hepatitis yang disebabkan oleh infeksi terbagi menjadi 5, yaitu ada yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Nah, dari tabel data Riskesdas tahun 2013 ini, tentang proporsi hepatitis, jenis hepatitis terbanyak yang menyerang masyarakat Indonesia adalah hepatitis tipe B, yaitu dengan kasusnya mencapai 21,8%. Nah, jika kita lihat dari jalur penularannya, hepatitis A dan E menyebabkan penularan melalui rute fekal oral atau berasal dari tinja dan ditularkan melalui mulut. Hepatitis B dan D menyebar melalui cairan tubuh meliputi darah serta cairan seksual dan secara perinatal atau vertikal dari ibu ke janin. Serta untuk hepatitis tipe C ini umumnya menyebar melalui darah. Next. Nah, selanjutnya etiologi hepatitis atau penyebab terjadinya hepatitis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hepatitis ini terbagi atas hepatitis infeksi dan bukan infeksi. Nah, untuk yang bukan infeksi, penyakit hepatitis biasanya disebabkan oleh alkohol, gangguan metabolisme, dan autoimun. Sedangkan untuk penyakit hepatitis infeksi, itu penyebabnya adalah virus. Nah, dari kelima tipe hepatitis itu, jenis virus penyebabnya pun berbeda-beda. Hepatitis A disebabkan oleh virus RNA berantai tunggal dari famili picornavirus. Nah, virus ini memiliki
maksud saya virus RNA ini tidak memiliki amplop di bagian luarnya. Nah, faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi hepatitis A lebih mengarah terhadap faktor lingkungan karena penularannya melalui fekal oral. Di antaranya yaitu apabila seseorang yang hidup berdampingan dengan penderita hepatitis A. Contohnya, makanan yang dimasak oleh penderita hepatitis A yang ternyata ia kurang bersih mencuci tangan usai buang air besar, apabila kita konsumsi maka risiko penularannya akan sangat besar. Berpergian juga dapat berisiko karena air atau makanan daerah tersebut kurang kehigienisannya. Kemudian kurangnya air bersih seperti menggunakan air sungai untuk dikonsumsi dapat berisiko untuk menularkan penyakit hepatitis A. Dan pekerjaan juga dapat menjadi faktor risiko tertularnya hepatitis A seperti pekerjaan yaitu tukang sampah. Dan hepatitis A ini dia bersifat akut atau dapat sembuh dalam waktu singkat. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus DNA rantai ganda sebagian dari famili hepatnavirus. Karena hepatitis B ini menular dari cairan tubuh, maka seseorang akan lebih berisiko terinfeksi hepatitis B apabila bergonta-ganti pasangan seksual dan menggunakan narkoba suntik. Serta secara perinatal pada bayi apabila ibu hamil positif hepatitis B. Untuk hepatitis B ini dia sifatnya akut atau kronis, namun umumnya dia bersifat kronis. Selanjutnya kita akan melihat tentang hepatitis C. Hepatitis C ini dia disebabkan oleh virus RNA berantai tunggal dari famili flavivirus. Nah, hepatitis C ini karena umumnya ditularkan dari darah, jadi seseorang yang menerima transfusi darah akan lebih berisiko terinfeksi. Walaupun hal ini sudah jarang terjadi ya, karena darah yang didonorkan itu sudah melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Dan tentunya penggunaan jarum suntik bekas akan sangat berisiko. Untuk hepatitis C ini dia bersifat kronis. Hepatitis D. Hepatitis D disebabkan oleh virus RNA rantai tunggal melingkar varian Delta. Umumnya faktor risiko terinfeksi hepatitis D ini sama dengan hepatitis B. Namun pada hepatitis D ini syarat terinfeksinya yaitu orang tersebut harus sudah terinfeksi hepatitis B terlebih dahulu. Dengan kata lain, hepatitis D ini hanya menyerang orang yang terinfeksi hepatitis B. Untuk hepatitis D ini dia bersifat akut atau kronis, namun umumnya juga bersifat kronis. Dan yang terakhir yaitu ada hepatitis E. Hepatitis tipe E ini disebabkan oleh virus RNA rantai tunggal dari famili HPvirus. Sama seperti virus hepatitis A, virus hepatitis E ini juga tidak memiliki amplop di bagian luarnya, dan penularannya juga melalui fekal oral. Faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi hepatitis E ini juga sama dengan hepatitis A, yaitu orang-orang yang tinggal di lingkungan dengan kebersihan yang buruk, berpergian ke daerah tertentu, dan air yang dikonsumsi kurang bersih. Hepatitis E ini juga umumnya bersifat akut, namun bisa menjadi kronis pada orang dengan imunosupresi. Nah, jika kita lihat kembali, hepatitis A dan E ini memiliki jenis virus yang hampir sama dan jalur penularannya itu sama. Namun, antara satu jenis virus dengan yang lainnya tidak berhubungan. Dan rata-rata virus yang menyebabkan penyakit hepatitis ini merupakan golongan virus yang mengandung asam nukleat RNA. Hanya pada hepatitis tipe B saja yang disebabkan oleh virus yang mengandung DNA. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari virus-virus hepatitis. Next. Jadi di sini pertama-tama ada hepatitis A. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ayu tadi, virus hepatitis A itu didapatkan melalui transmisi fekal oral, di mana orofaring dan traktus gastrointestinal merupakan situs virus bereplikasi. Nah, virus hepatitis A ini kemudian ditransport menuju hepar yang merupakan situs primer replikasi, di mana pelepasan virus menuju empedu terjadi yang disusul dengan transportasi virus menuju usus dan feses. Nah, kemudian terjadi viremia singkat yang mendahului munculnya virus di dalam feses dan hepar. Nah, pada individu yang terinfeksi dengan virus hepatitis A, konsentrasi terbesar virus yang diekskresi ke dalam feses terjadi pada 2 minggu sebelum onset ikterus. Ikterus itu merupakan sakit kuning.
dan akan menurun setelah ikterus jelas terlihat. Nah, anak-anak dan bayi dapat terus menularkan virus selama 4 hingga 5 bulan setelah onset dari gejala klinis. Nah, berikut ada ilustrasi bagaimana virus itu pertama-tama ditransmisikan. Jadi yang pertama itu terjadi adalah ingestion atau menelan gitu dari oralnya, kemudian akan direplikasikan di orofaring dan traktus gastrointestinal, kemudian ditransportasi ke situs hati untuk direplikasi, kemudian dia akan ditumpahkan ke empedu dan ditransportasi ke usus, kemudian akan ditumpahkan ke feses dan terjadi viren yang singkat. Next. Nah, di sini ada bagian mengenai virus hepatitis A. Nah, sebelumnya telah dijelaskan, disebutkan ya oleh Ayu tadi mengenai virus hepatitis A yang tidak terselubung. Namun, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, ada didapatkan pula bentuk quasi envelope HAV atau EHAV, atau disebut dalam bahasa Indonesia itu sebagai virus hepatitis A yang terselubung, yang terdeteksi di dalam serum dan plasma inang yang terinfeksi. Nah, sedangkan bentuk virus hepatitis A yang tidak terselubung tadi dilepaskan melalui tinja. Nah, virus hepatitis A yang terselubung dilepaskan dari hepatosit dan kemudian kehilangan selubung lipidnya setelah terpapar garam empedu konsentrasi di kanalikulus biliar. Nah, virus hepatitis A itu dapat mengambil keuntungan dari karakteristik spesifik masing-masing virus yang terselubung maupun tidak terselubung untuk penghindaran imun dan transmisi virus yang efisien. Nah, dalam inang yang terinfeksi, virus hepatitis A yang terselubung menyelubungi kapsid sehingga memisahkannya dari antibodi penetral yang menargetkan protein kapsid. Nah, sementara virus hepatitis A yang telanjang atau tidak terselubung sangat stabil dan dilepaskan dalam tinja melalui saluran usus sehingga sambil mempertahankan inefektivitasnya. Selain itu, di lingkungan virus hepatitis A telanjang tanpa selubung itu sangat mudah menular ke inang lain karena stabilitas fisikokimianya yang tinggi. Nah, selama hepatitis A akut, puncak pelepasan virus dan virennya melalui feses diikuti oleh cedera hepatoseluler yang dimanifestasikan oleh peningkatan enzim hati dalam serum seperti serum ALT atau alanina transminase. Setelah peningkatan pertama kadar serum ALT, pelepasan virus dalam tinja biasanya berlanjut hingga 2 hingga 3 minggu, meskipun metode reaksi berantai transkripsi balik yang sensitif dapat mendeteksinya dalam waktu yang lebih. Nah, kekambuhan klinis dengan pelepasan virus tinja dapat terjadi setelah hepatitis A sembuh, dan virennya yang berkepanjangan juga telah dilaporkan pada beberapa pasien dewasa dengan hepatitis. Nah, sementara itu, mekanisme cedera hati selama hepatitis A sendiri belum bisa dijelaskan dengan lebih jelas. Selain itu, alasan mengapa orang dewasa cenderung mengalami cedera hati bergejala setelah infeksi virus hepatitis A juga masih kurang dipahami. Namun, diketahui bahwa kerusakan hati tidak disebabkan oleh efek sitopatik langsung dari virus hepatitis A. Hal ini secara tidak langsung didukung oleh fakta bahwa replikasi virus dan ekspresi feses mencapai puncaknya sebelum peningkatan level serum ALT. Selain itu, sel yang terinfeksi virus hepatitis A tidak menunjukkan efek sitopatik dan metabolismenya tidak terpengaruh oleh ketika terinfeksi virus hepatitis A secara in vitro. Lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa cedera hati dari hepatitis A tidak disebabkan oleh sitopatologi yang diinduksi virus. Sebaliknya, kerusakan hati pada hepatitis A disebabkan oleh mekanisme yang dimediasi imun yang melibatkan respon imun bawaan dan adaptif terhadap virus. Nah, penelitian pasien yang menunjukkan bahwa kemungkinan peran sel T, sitokin, dan kemokin dalam cedera hati selama hepatitis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis dari hepatitis B. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu dari struktur genom virus hepatitis B. Dia itu terdiri atas 4 open reading frame atau ORF. Nah, yang terdiri dari 4 open reading frame ini adalah yang pertama itu ada gen S dan pre-S yang mengkode
HBs AG atau hepatitis B surface antigen. Kemudian ada gen C dan gen C yang mengkode HBeAg atau hepatitis B E antigen, dan HBcAg itu hepatitis B core antigen. Dan ada gen P yang mengkode DNA polimerase serta gen X yang mengkode HBxAg atau hepatitis virus X antigen. Nah, di sini terlihat gambarnya. Next. Nah, infeksi virus hepatitis B itu dapat terjadi apabila partikel utuh virus hepatitis B berhasil masuk ke dalam hepatosit. Kemudian kode genetik virus hepatitis B akan masuk ke dalam inti sel hati, dan kode genetik tersebut akan memerintahkan sel hati untuk membentuk protein-protein komponen virus hepatitis B. Nah, patogenesis penyakit ini dimulai dengan masuknya virus hepatitis B ke tubuh secara parenteral, dan terdapat 6 tahap dalam siklus replikasi virus hepatitis B dalam hati. Yang pertama itu ada yang namanya attachment. Nah, di attachment ini virus itu menempel pada reseptor permukaan sel. Penempelan itu terjadi dengan perantaraan protein pre-S1 dan protein pre-S2 dan poly-HSA atau polymerase human serum albumin, serta dengan perantaraan SHBS, yaitu small hepatitis B antigen surface. Kemudian terjadi penetration atau penetrasi. Virus masuk secara endositosis ke dalam hepatosit, kemudian membran virus menyatu dengan membran sel inang, dan kemudian memasukkan partikel core yang terdiri dari HBcAg, enzim polimerase, dan DNA virus hepatitis B ke dalam sitoplasma sel inang. Nah, partikel core selanjutnya ditransportasikan menuju nukleus hepatosit. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah uncoating. Nah, di sini virus hepatitis B bereplikasi dengan menggunakan RNA. Kemudian virus hepatitis B yang berbentuk partially double-stranded DNA harus diubah menjadi fully double-stranded DNA. Kemudian akan membentuk covalently closed circular DNA atau cccDNA. Nah, cccDNA ini kemudian yang akan menjadi template transkripsi untuk 4 mRNA. Nah, kemudian ada replication atau replikasi, di mana genom RNA dan mRNA akan keluar dari nukleus. Translasi akan menggunakan mRNA yang terbesar sebagai kopi material genetik dan menghasilkan protein core, HBeAg, dan enzim polimerase. Translasi mRNA lainnya akan membentuk komponen protein HBsAg. Kemudian ada assembly, di mana enkapsidasi genom RNA, HBcAg, dan enzim polimerase menjadi partikel core di sitoplasma. Dengan proses tersebut, virion-virion akan terbentuk dan masuk kembali ke dalam nukleus. Kemudian yang terakhir itu ada release, di mana DNA kemudian disintesis melalui reverse transkriptase, kemudian terjadi proses coating partikel core yang telah mengalami proses mengkurasi genom oleh protein HBsAg di dalam retikulum endoplasmik. Virus baru kemudian akan dikeluarkan di sitoplasma, kemudian dilepaskan dari membran sel. Next. Nah, kemudian ada patogenesis hepatitis C, di mana virus hepatitis C itu masuk ke dalam darah, dia akan mencari hepatosit. Karena virus hepatitis C itu hanya bisa berkembang biak di dalam sel hati, dan kemudian dan kemungkinan sel limfosit B. Virus akan masuk ke dalam hepatosit dengan mengikat suatu reseptor permukaan sel yang spesifik. Reseptor ini kemudian teridentifikasi secara jelas, namun protein permukaan sel CD81 adalah suatu di mana virus hepatitis C pelindung protein yang memainkan peranan khusus yang dikenal sebagai protein E2 menempel pada reseptor di bagian luar hepatosit. Nah, protein inti virus ini menembus dinding sel, di mana selaput lemak bergabung dengan dinding sel, dan selanjutnya akan melingkupi dan menelan virus serta membawanya ke dalam hepatosit. Nah, di dalam hepatosit itu selaput virus atau nukleokapsid melarut dalam sitoplasma dan keluarlah RNA virus atau terjadinya virus uncoating yang selanjutnya mengambil alih peran bagian dari ribosom hepatosit
dalam membuat bahan-bahan untuk proses reproduksi. Virus menyebabkan sel hati memperlakukan RNA virus seperti miliknya sendiri, lalu menutup fungsi normal hepatosit atau menginfeksi hepatosit yang lain. Virus kemudian membajak mekanisme sintesis protein hepatosit dalam memproduksi protein yang dibutuhkannya untuk berfungsi dan berkembang biak. RNA virus yang dipergunakan sebagai cetakan atau template tadi untuk produksi sel poliprotein pada proses translasi. Kemudian poliprotein ini dipecah menjadi unit-unit protein. Proteinnya itu ada dua jenis, yaitu protein struktural dan regulatori. Protein regulatori itu memulai sintesis kopi virus RNA yang asli. Kemudian RNA virus mengkopi dirinya sendiri dalam jumlah besar atau miliaran untuk menghasilkan virus baru. Proses ini berlangsung terus-menerus dan dapat membuat terjadinya mutasi genetik yang menghasilkan RNA untuk strain baru virus dan subtipe virus hepatitis C. Nah, virus dewasa kemudian dikeluarkan dari hepatosit menuju pembuluh darah yang menembus membran sel. Dalam sehari, replikasi virus hepatitis C itu sangat banyak. Seorang penderita itu dapat menghasilkan hingga 10 triliun virion per hari, bahkan dalam fase infeksi kronis sekalipun. Next. Nah, kemudian ada patogenesis hepatitis D, di mana patogenesis hepatitis D ini juga diduga dipengaruhi oleh interaksi virus hepatitis D dengan virus hepatitis B yang belum dapat dijelaskan dengan jelas. Namun diketahui bahwa infeksi hepatitis ini terjadi baik secara koinfeksi ataupun superinfeksi, di mana koinfeksi dengan virus hepatitis B atau D biasanya membasmi kedua organisme dan seringkali menghasilkan pemulihan total. Sementara superinfeksi itu sering berkembang menjadi infeksi hepatitis B kronis. Nah, pasien dengan hepatitis B kronis yang berkembang menjadi superinfeksi dengan hepatitis D juga dapat menjadi akut pada gagal hati kronis yang menyebabkan asites dan ensefalopi hepatik. Hepatotropisme virus hepatitis D membatasi perubahan patologisnya pada hati dengan gejala sisa klinis yang sangat bervariasi, mulai dari gagal hati akut hingga karir asimptotik dan infeksi kronis. Mekanisme pastinya itu mekanisme kerusakan hati dari hepatitis D sendiri masih sulit untuk diidentifikasi, dan tingkat keparahannya dalam gejala klinisnya itu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus hepatitis D dapat menyebabkan kerusakan sitopatik langsung selama infeksi akut, sedangkan kerusakan yang dimediasi imun mendominasi selama infeksi kronis. Studi lain juga mengklaim bahwa virus hepatitis D seperti virus hati lainnya tidak secara langsung sitopatik terhadap hepatosit yang terinfeksi, dan sebagian besar merupakan respon imun bawaan dan adaptif yang berkontribusi terhadap imunopatogenesis hati. Patogenesis virus hepatitis D sendiri diatur oleh berbagai faktor yang berbeda, termasuk virus hepatitis D dan atau virus hepatitis B dan atau faktor yang berkaitan dengan inang, seperti gambar yang di sebelah kiri. Di sini ada faktor-faktornya. Nah, beberapa dari faktor-faktor ini memiliki kausalitas yang jelas dengan patogenesis virus hepatitis D, sedangkan untuk yang lain diusulkan efek yang lebih korelatif. Oleh karena itu memerlukan penelitian tambahan mengenai hal ini. Selanjutnya, infeksi HBV itu atau hepatitis D virus itu dapat dicapai dengan adanya virus pembantunya, yaitu virus atau koinfeksinya sebagian besar akan sembuh sendiri dan mengarah pada pembersihan virus. Sedangkan superinfeksi dari hepatitis D, dari yang pembawanya hepatitis B yang terinfeksi kronis hampir secara universal menyebabkan infeksi hepatitis D kronis. Infeksi hepatitis D kronis itu dianggap sebagai bentuk hepatitis virus yang paling parah
yang dikaitkan dengan perkembangan lebih cepat menuju penyakit hati stadium akhir, termasuk sirosis, dekompensasi hati, dan hepatoselular karsinoma atau kanker hati. Menurut penelitian, lebih dari satu faktor tampaknya terlibat dalam patogenesis hepatitis virus hepatitis D dan penyakit hati stadium akhir yang mengimplikasi virus hepatitis D, virus hepatitis B, dan faktor-faktor yang terkait dengan yang menggarisbawahi kompleksitas penyakit multifase ini. Masih diperlukan pengetahuan yang lebih eksplisit dan mendalam tentang siklus hidup virus hepatitis D ini, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih untuk memahami mekanisme patogenesis virus hepatitis D dan memberikan wawasan yang lebih untuk masalah patogenesis dari hepatitis D ini sendiri. Next. Nah, selanjutnya untuk hepatitis E itu sendiri masih kurang dipahami bagaimana terjadinya patogenesis dari virus ini. Oleh sebab itu, virus hepatitis E ini mungkin ada kemungkinan bahwa ditularkan melalui rute fekal oral, namun tidak jelas bagaimana virus itu dapat mencapai hati. Ada kemungkinan tempat replikasinya itu ada di luar hepar atau ekstrahepatik. Virus itu bisa saja bereplikasi di saluran usus sebelum mencapai hati. Nah, untaian negatif RNA virus hepatitis E itu menunjukkan replikasi virus telah terdeteksi di usus kecil, kelenjar getah benih, usus besar, dan hati dari babi. Ini dari penelitian yang menunjukkan replikasi virus hepatitis E secara ekstrahepatik. Virus hepatitis E kemudian bereplikasi di sitoplasma hepatosit dan dilepaskan ke dalam darah dan empedu. Kerusakan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E mungkin diperantarai oleh imun, oleh sel sitotoksik dan sel pembunuh alami atau natural killer cell atau NK karena virus hepatitis E sendiri tidak sitopatik. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejala dari penyakit hepatitis. Nah, pada hepatitis A itu ada beberapa gejala yang diketahui, yaitu pusing kepala, mual muntah, sakit tenggorokan, diare, kelelahan, tidak nafsu makan, nyeri otot dan nyeri sendi, urin berwarna gelap, tinja kuning, dan pembengkakan hati serta sakit kuning. Nah, mungkin di sini yang paling menonjol itu adalah urin berwarna gelap, tinja kuning, dan sakit kuning. Nah, sakit kuning atau ikterus itu adalah kondisi tubuh yang menjadi kuning, yang berubah warna mata atau sklera itu juga berubah menjadi kuning. Nah, ikterus ini sendiri disebabkan karena tingginya kadar bilirubin pada aliran darah. Penderita hepatitis ini kan kerusakan hati membuat hati itu tidak bisa berfungsi dengan baik untuk memproduksi empedu dan menyalurkan atau menyaring bilir seluruh permukaan tubuh termasuk kulit, dan itu menjadi kuning. Nah, bilirubin yang masuk ke dalam sistem kandung kuning juga disebut sebagai bilirubin yang jika kadarnya terlalu banyak dapat mengubah warna urin menjadi sangat pekat. Nah, selain itu ada juga tadi terganggunya produksi empedu yang cukup atau sistem salurannya terhambat sehingga menyebabkan tinja berwarna pucat. Bisa terjadi urin berwarna gelap, tinja pucat, dan sakit kuning. Selanjutnya, berikut tanda dan gejala dari hepatitis B itu tidak jauh berbeda, adalah pusing kepala, mual muntah, sakit kuning, lemas dan lelah, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, dan gejala seperti flu. Next. Kemudian ada hepatitis C. Mungkin di sini yang berbeda adalah tinja menjadi abu-abu. Namun walaupun beda, yang tadinya itu di hepatitis A warna kuning pucat, di sini warna tinjanya abu-abu. Sebenarnya penyebabnya itu adalah sama, yaitu terganggunya produksi empedu atau salurannya terhambat. Next. Sini
tanda dan gejala dari hepatitis D juga tidak jauh berbeda. Gejala infeksi hepatitis D itu sama seperti hepatitis B, namun kehadiran virus ini terbukti mempercepat proses fibrosis pada hati, meningkatkan risiko kanker hati, dan mempercepat dekompensasi pada keadaan sirosis hati. Bila pada hepatitis B yang diderita penderita bersifat akut dan lalu sembuh, pada virus hepatitis D ini juga akan hilang seluruhnya. Namun bila virus hepatitis D menginfeksi penderita yang sudah menderita hepatitis B kronik, maka penderita tersebut juga akan menderita hepatitis B kronik. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari hepatitis E, itu ada lemas, turun nafsu makan, demam, nyeri perut, dan mual muntah, serta sakit kuning. Next. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari penyakit hepatitis. Next. Nah, yang pertama yaitu ada pemeriksaan biokimia. Tes biokimia hati adalah pemeriksaan sejumlah parameter zat-zat kimia maupun enzim yang dihasilkan jaringan hati. Dari tes biokimia ini dapat diketahui derajat keparahan atau kerusakan sel dan selanjutnya fungsi organ hati dapat dinilai. Beberapa parameter biokimia yang dapat diperiksa diantaranya yaitu ada alanin transaminase, kemudian ada asparta transaminase, alkalin fosfat, bilirubin, waktu protombin, total protein, dan serum albumin. Selanjutnya yaitu ada PCR atau polymerase chain reaction. Teknik ini merupakan metode in vitro untuk amplifikasi fragmen DNA secara enzimatik dengan penumpuan enzim termostabil yang memungkinkan proses automatisasi PCR. Pemeriksaan RNA virus hepatitis dengan reverse transcriptase PCR adalah metode yang sensitif untuk mendeteksi infeksi hepatitis. Amplifikasi asam nukleat dengan PCR merupakan pemeriksaan yang reliable dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu ada tes serologi. Tes serologi ini dilakukan dengan menggunakan sampel darah. Pemeriksaan serologi pada hepatitis umumnya untuk mengetahui penyebab dan perkembangan penyakit dari hepatitis. Tes ini berfungsi untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik untuk virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Pada saat seseorang terkena hepatitis akut, tubuh akan membentuk antibodi spesifik guna memusnahkan virus yang menyerang tubuh. Antibodi dapat terbentuk beberapa minggu setelah seseorang terkena infeksi virus hepatitis. Nah, berikut antibodi yang dapat terdeteksi pada penderita hepatitis akut antara lain yaitu ada antibodi terhadap hepatitis A, kemudian ada antibodi material inti dari virus hepatitis B, kemudian ada antibodi terhadap material permukaan dari virus hepatitis B, kemudian ada juga antibodi terhadap virus hepatitis C. Nah, yang terakhir yaitu ada USG atau ultrasonografi. Nah, USG ini dengan bantuan gelombang suara. USG dapat mendeteksi kelainan pada organ hati dan sekitarnya, seperti adanya kerusakan hati, pembesaran hati, maupun tumor hati. Selain itu, melalui USG ini dapat juga terdeteksi adanya cairan dalam rongga perut serta kelainan pada kandung empedu. Nah, pada USG hepar dengan klinis hepatitis, alat yang digunakan yaitu USG dengan transducer berfrekuensi 3-5, di mana USG hepar dengan klinis hepatitis akan menampilkan gambaran hepar yang biasanya tampak normal, namun berguna untuk memeriksa penyakit lain yang berkaitan di baliknya. Nah, pada tahap akut, perubahan sonografi secara khas mungkin tidak terlihat, namun hepar akan terlihat membesar dengan parenkim hipoekoik secara keseluruhan dan nyeri tekan pada pasien. Pada tahap kronis, ukuran hepar tampak mengecil menjadi nodular dan kasar. Next. Nah, selanjutnya farmakologi dari hepatitis. Nah, yang pertama itu ada diet seimbang. Diet seimbang di mana jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas. Nah, pada keadaan tertentu diperlukan diet rendah protein, banyak makan sayur dan buah, serta melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan untuk mencegah sembelit, menjalankan pola hidup yang teratur, dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Tujuan dari terapi diet ini sendiri adalah
untuk menghindari kerusakan hati yang permanen, meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan dengan keluarnya protein yang memadai, serta memperhatikan simpanan nutrisi dalam tubuh. Nah, diet yang seimbang ini sangatlah penting. Kalori berlebih dalam bentuk karbohidrat dapat menambah disfungsi hati dan menyebabkan terjadinya penimbunan lemak pada hati. Jumlah kalori dari lemak seharusnya tidak lebih dari 30% jumlah kalori secara keseluruhan karena dapat membahayakan sistem kardiovaskular. Nah, yang kedua yaitu menghindari konsumsi alkohol. Alkohol terhadap kesehatan hati sangat membawa pengaruh buruk, baik yang mengalami hepatitis maupun penyakit lainnya. Hal ini dikarenakan alkohol ini dapat mempercepat laju kerusakan hati pada pasien hepatitis. Bahkan konsumsi alkohol juga menghambat fungsi obat antivirus. Nah, secara keseluruhan, konsumsi alkohol merupakan risiko besar bagi penderita infeksi hepatitis, di mana dokter menyatakan bahwa konsumsi alkohol harian yang lebih dari 50 gram maka dapat meningkatkan risiko penderita hepatitis terhadap fibrosis dan sirosis parah, serta memperburuk gejala hepatitis seperti perkembangan kerusakan hati tingkat lanjut. Namun demikian, asupan alkohol dalam jumlah sedikit saja itu juga bisa meningkatkan risiko terhadap kerusakan hati dan penyakit hati stadium lanjut. Nah, di samping itu, selain alkohol alkohol juga dapat menurunkan efektivitas dari obat-obatan untuk penyakit hepatitis. Contohnya yaitu interferon. Akibatnya, khasiat yang seharusnya diterima oleh pasien hepatitis setelah mengkonsumsi obat tersebut menjadi netral kembali. Nah, selain diet yang seimbang dan alkohol, terapi tanpa obat ini harus disertai juga dengan istirahat. Apabila penderita hepatitis mulai merasa kelelahan, maka disarankan untuk segera beristirahat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amanda Salsabila. Baik, selanjutnya adalah terapi farmakologi. Next. Nah, pertama kita akan membahas terapi farmakologi dari penyakit hepatitis A. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hepatitis A ini merupakan hepatitis yang akut. Karena sebagian besar pengidap hepatitis A ini akan sembuh dengan sendirinya dan tidak akan berkembang menjadi hepatitis yang kronis. Nah, biasanya seseorang sudah terinfeksi hepatitis A akan divaksinasi dengan hepatitis A, di mana vaksin hepatitis A ini memiliki dua jenis, yaitu vaksin dari virus yang diinaktivasi dengan formaldehid dan vaksin hidup yang dilemahkan. Kedua vaksin ini mengandung antigen virus hepatitis A yang memiliki kemiripan dari segi struktur nukleotida dan asam amino yang mencapai 95% dari virus aslinya. Nah, biasanya vaksin hepatitis A digunakan sebanyak 0,5 ml untuk dosis anak usia 12 bulan sampai 18 tahun. Sedangkan untuk orang dewasa yang berusia lebih dari 19 tahun, itu biasanya dosisnya adalah 1 ml. Efek samping dari vaksin hepatitis A ini yaitu biasanya efek samping lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak, rasa pegal, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasi dari vaksin hepatitis A ini yaitu pada pasien yang memiliki riwayat alergi yang mengancam jiwa seperti anafilaksis. Next. Selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk hepatitis B. Untuk hepatitis B itu biasa terapi awal pilihannya itu adalah penginterferon alfa 2A, di mana penginterferon alfa 2A ini digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikomunikasikan dengan obat antivirus lain, contohnya seperti ribavirin. Nah, untuk dosisnya sendiri yaitu sebanyak 180 mikrogram 1 kali seminggu selama 48 minggu pengobatannya. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu biasanya pusing, kelelahan, demam, menggigil, nyeri otot, mual, muntah, hilang nafsu makan, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu biasanya yang hipersensitivitas terhadap obat atau hepatitis autoimun. Nah, selanjutnya itu ada Edefovir. Indikasinya itu obat ini digunakan untuk mengatasi hepatitis B kronis. Adefovir ini bekerja dengan cara menurunkan jumlah virus hepatitis B di dalam tubuh. Untuk dosisnya sendiri yaitu untuk pasien dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas, biasanya itu mengkonsumsi 10 mg sehari sekali. Efek sampingnya itu ada sakit kepala, lemas, diare, kembung, sakit tenggorokan, dan pilek. Untuk kontraindikasinya itu peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama dengan obat aminoglikosida atau tenofovir, NSAID, dan lain sebagainya. Next.
Selanjutnya itu adalah entecavir. Entecavir ini bekerja dengan cara menghambat proses replikasi atau perkembangan virus, sehingga jumlah virus dalam tubuh dapat berkurang. Untuk dosisnya itu pada dewasa biasanya digunakan 0,5 atau 1 mg 1 kali sehari, dan untuk anak-anak usia lebih dari 2 tahun dengan berat badan lebih dari 10 kg, dosisnya itu biasanya 0,015 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari, di mana dosis maksimal dari entecavir ini adalah 1,5 mg per hari. Untuk efek sampingnya yaitu biasanya mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasinya itu sendiri, entecavir dapat menyebabkan hepatotoksisitas. Oleh karena itu, penggunaannya harus berhati-hati pada pasien dengan transplantasi hati. Selanjutnya adalah lamivudin. Lamivudin ini adalah obat untuk mengatasi hepatitis B dan juga untuk infeksi HIV. Lamivudin ini merupakan obat antivirus yang bekerja dengan memblokir enzim yang berperan dalam perkembangbiakan virus. Untuk dosisnya sendiri pada dewasa yaitu 100 mg sekali sehari. Khusus pasien yang menderita hepatitis B bersama dengan HIV diberikan dosis sebanyak 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg 1 kali sehari. Untuk anak-anak usia 2-17 tahun itu biasa digunakan 3 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari, dan dosis maksimal lamivudin ini adalah 100 mg per hari. Untuk efek samping yang timbulkan yaitu biasanya batuk, pilek, hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasinya yaitu pada ibu menyusui dan hipersensitivitas terhadap lamivudin. Next. Selanjutnya terapi farmakologi terakhir untuk hepatitis B ini adalah telbifudin. Telbifudin ini bekerja dengan untuk telbifudin ini adalah indikasinya pengobatan hepatitis B kronik pada pasien dengan replikasi virus dan peradangan liver aktif. Untuk dosis telbifudin ini, dosis umumnya untuk dewasa atau usia dari 19 tahun adalah 600 mg sekali sehari. Dosis telbifudin ini dapat berbeda-beda untuk setiap pasien. Dokter akan menyesuaikan dosis berdasarkan kondisi medis, fungsi ginjal, dan respon pasien terhadap pengobatan. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu biasanya pusing, sakit kepala, peningkatan amilase serum, diare, dan lain sebagainya. Kontraindikasinya itu adalah pasien dengan hipersensitivitas terhadap telbifudin. Di samping adalah beberapa contoh obat-obat yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Selanjutnya adalah terapi farmakologi untuk hepatitis C. Nah, hepatitis C sendiri biasanya juga menggunakan penginterferon alfa 2A, sama seperti hepatitis B. Sama seperti hepatitis B. Nah, untuk dosisnya itu adalah 150 mikrogram 1 kali seminggu selama 48 minggu sebagai pengobatan tunggal atau dikomunikasikan dengan ribavirin. Selanjutnya adalah terapi farmakologi yang kedua yaitu simoprevir, di mana indikasinya ini digunakan secara khusus untuk hepatitis C genotip 1 dan 4. Dosisnya itu umumnya pada orang dewasa adalah 150 mg sekali sehari. Efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu mual, pingsan, atau terasa ingin pingsan, nyeri otot dan sendi, dan lain sebagainya. Untuk kontraindikasinya itu adalah simulpevir dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap kandungan bahan aktif dalam simulpevir. Selain itu, penggunaan komunikasi dengan penginterferon alfa dan ribavirin dikontraindikasikan pada wanita hamil atau wanita yang berencana hamil dalam waktu dekat. Next. Terapi farmakologi untuk hepatitis yang ketiga yaitu adalah sofosbuvir, di mana sofosbuvir ini dikhususkan untuk terapi hepatitis C kronik dalam komunikasi dengan ribavirin atau PEG interferon alfa, hepatitis C genotip 1, 2, atau 3. Untuk dosisnya sendiri pada dewasa digunakan 400 mg sekali sehari selama 12-24 minggu. Untuk anak usia lebih dari 3 tahun dengan berat badan kurang dari 17 kg, biasanya digunakan 150 mg sekali sehari. Untuk anak usia lebih dari 3 tahun dengan berat badan 17-35 kg, digunakan 250 mg sekali sehari. Dan untuk anak-anak usia lebih dari 3 tahun dengan berat badan lebih dari 35 kg, digunakan 400 mg sekali sehari. Efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu demam, diare, mual, muntah, insomnia, rasa lelah, dan lain sebagainya. Kontraindikasi dari sofosbuvir sendiri yaitu hipersensitivitas, kehamilan atau berencana hamil, bila dengan pasangan wanita yang sedang hamil, penggunaan bersama dengan rifampicin dan rifabutin. Selanjutnya adalah ribavirin, di mana indikasinya itu adalah mengobati hepatitis C kronik dalam komunikasi dengan interferon alfa 2B, bronkiolitis berat karena
respiratory syncytial atau RSV pada bayi dan anak-anak. Untuk dosisnya itu adalah 400 mg 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari selama 24 minggu. Untuk efek sampingnya itu adalah lemas, sakit kepala, gejala seperti flu, mual, insomnia, dan lain sebagainya. Kontraindikasinya itu adalah hamil dan menyusui, penyakit jantung parah, hemoglobinopati, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Next. Yang terakhir adalah penggunaan bersama velpatasvir dengan sofosbuvir. Indikasinya adalah velpatasvir dengan sofosbuvir ini dikomunikasikan untuk obat antivirus yang digunakan untuk mengobati hepatitis C kronis. Obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikomunikasikan dengan ribavirin. Untuk dosisnya sendiri adalah untuk dewasa 1 tablet atau kaplet per hari. 1 tablet itu berisi 100 mg velpatasvir dan 400 mg sofosbuvir. Efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu kelelahan, sakit kepala, mual, diare, dan gangguan tidur. Untuk kontraindikasinya itu belum diketahui bisa terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila pasien sedang hamil atau menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Di samping ini adalah beberapa obat yang digunakan untuk terapi farmakologi hepatitis C. Next. Selanjutnya adalah hepatitis D. Hepatitis D ini biasanya biasanya pasien dengan diagnosa hepatitis D diberikan interferon. Interferon ini adalah obat yang berasal dari sejenis protein yang bisa menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kembali muncul di kemudian hari. Obat ini biasanya diberikan melalui infus setiap minggu selama 1 tahun. Selain itu, hepatitis D juga dapat digunakan dengan pemberian obat antivirus. Obat-obatan antivirus yang diberikan meliputi entecavir, dan tenofovir, dan lamivudin. Obat-obatan ini dapat meningkatkan sistem imun untuk melawan virus dan menghambat kemampuan virus untuk merusak hati. Selain itu, pasien dengan diagnosis hepatitis D itu biasanya dilakukan transplantasi hati. Bila hepatitis D sudah menyebabkan kerusakan hati yang berat, dokter mungkin akan menyarankan transplantasi atau penggantian hati. Melalui prosedur ini, hati penderita hepatitis D yang rusak akan diganti dengan hati yang sehat dari pendonor. Next. Yang terakhir adalah terapi farmakologi untuk hepatitis E. Nah, hepatitis E ini biasa diterapi dengan terapi imunologi mengurangi jumlah virus hepatitis E dalam darah atau viral load. Cara pengobatan tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah virus hepatitis E dalam darah. Terapi ini disebut dapat mengurangi hingga 30% virus dalam darah pengidap hepatitis E. Namun, jika cara ini tidak berhasil mengurangi jumlah virus dalam darah, maka pengobatan biasanya akan dilanjutkan dengan terapi antivirus. Cara yang digunakan adalah dengan monoterapi ribavirin, yaitu dengan dosis 600-1000 mg dalam 1 hari, untuk minimal 3 bulan, dan pada tahap yang lebih parah, hepatitis E ini biasanya harus diobati dengan prosedur transplantasi hati. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jun Putri Melana. Baik, terima kasih. Saya Cut Putri Melana akan melanjutkan untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya terkait monitoring terapi yang merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi yang diterima pasien aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Next. Untuk hepatitis A sendiri yang perlu diperhatikan yaitu terkait pola hidup pasien. Karena tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis A ini. Bila penderita demam, dokter biasanya akan memberikan paracetamol. Bila pasien mual akan diberikan anti muntah, dan bila pasien mengalami dehidrasi karena muntah atau diare, maka diperlukan cairan infus untuk mengatasinya. Pasien harus dipastikan menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh yang dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Untuk rawat inap sendiri biasa dilakukan jika pasien tidak dapat makan dan minum. Selanjutnya, untuk pasien hepatitis C dengan fibrosis sedang maupun fibrosis yang ringan, pemberian terapi antivirus dapat diberikan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko pengobatan. Fibrosis hati sendiri ialah kondisi ketika hati dipenuhi oleh jaringan parut sehingga tidak lagi mampu berfungsi dengan baik. Jaringan parut merupakan jaringan bekas luka yang terbentuk sebagai bagian dari proses penyembuhan.
Namun saat proses ini berlangsung, kelebihan protein seperti kolagen dan glikoprotein beresiko menumpuk di hati. Hal lain yang harus diperhatikan untuk seluruh pasien hepatitis, terutama hepatitis C, ialah untuk tidak mengonsumsi suplemen diet atau suplemen untuk menurunkan berat badan. Sehingga penderita hepatitis tentu akan semakin parah bila mengonsumsinya. Selanjutnya, terkait untuk pasien hepatitis D, hampir sama dengan hepatitis lainnya, ialah memastikan pasien mempertahankan asupan kalori dan cairan, serta memastikan bahwa pasien tidak banyak melakukan aktivitas. Selanjutnya, monitoring terhadap terapi pasien hepatitis E ialah menerapkan pola hidup yang sehat seperti makan makanan bergizi dan menghindari konsumsi minuman beralkohol. Next. Selanjutnya, pasien hepatitis B yang mengonsumsi entecavir yang diberikan secara oral memiliki dosis 0,5 mg per hari. Namun yang perlu diperhatikan bahwa untuk pasien yang mengalami resistensi lamivudin, maka dosis yang diberikan meningkat yaitu 1 mg per hari. Pada pasien dengan hepatitis akut fulminam, pemberian antiviral seperti lamivudin bisa memperpendek fase simptomatik serta mempercepat perbaikan klinis dan biokimia, namun tidak mencegah perkembangan hepatitis B akut menjadi hepatitis B kronik. Maka yang perlu diingat di sini ialah penderita hepatitis B akut tetap bisa menjadi hepatitis B kronik walaupun sudah mengonsumsi antiviral. Lalu yang perlu diingat ialah terapi analog nukleosida dan nukleotida yang harus diteruskan sebelum tercapainya indikasi penghentian terapi atau timbul kemungkinan resistensi dan gagal terapi. Sedangkan untuk pasien dengan fibrosis hati lanjut, terapi analog nukleosida dan nukleotida harus diberikan seumur hidup. Dan pada pasien hepatitis B kronik yang mengalami sirosis dekompensata, terapi antiviral harus segera diberikan tanpa memandang kadar DNA PHB atau ALT. Penderita harus melakukan kontrol juga secara berkala ke dokter untuk menjalani pemeriksaan fungsi hati dan jumlah virus karena penderita hepatitis B memerlukan obat antivirus jika fungsi hati sudah mulai menurun dan jumlah virusnya cukup tinggi. Next. Selanjutnya pembahasan terkait monitoring efek samping obat yang merupakan pemantauan yang bertujuan mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Next. Untuk pasien hepatitis yang mengonsumsi adifovir, obat memiliki efek samping berupa gangguan fungsi ginjal yang bersifat dose dependent dan reversible. Efek samping ini juga sering muncul pada dosis 10 mg per hari yang biasa digunakan. Namun, hendaknya dilakukan pemantauan rutin kadar kreatin selama menjalani terapi. Selanjutnya, untuk pasien yang mengonsumsi pengiferon alfa 2A, maka perlu diketahui bahwa obat ini dapat menimbulkan atau memperparah gangguan neuropsikiatri, autoimun, iskemik, dan infeksi yang dapat mengancam nyawa. Sehingga pemberiannya harus sangat diperhatikan agar efek samping yang terjadi dapat segera ditangani. Selanjutnya untuk pasien yang mengonsumsi ribavirin dengan interferon, maka perlu melakukan pemantauan fungsi jantung pada pasien dengan riwayat penyakit jantung kongestif, myocard infarct, dan gangguan aritmia karena pemberian obat ini dapat menimbulkan kekambuhan penyakit psoriasis. Selanjutnya ialah pasien yang mengonsumsi telbifudin dapat mengakibatkan efek sampingnya dapat mengakibatkan laktik asidosis atau penumpukan asam laktat dalam tubuh yang bisa berakibat fatal. Laktik asidosis merupakan muncul penumpukan lemak secara perlahan dan hal ini dapat memperburuk kondisi tubuh dalam waktu ke waktu. Sehingga jika terdapat tanda-tanda seperti nyeri otot, mati rasa, atau hal lainnya seperti nyeri pada bagian tertentu, maka harus segera ditangani oleh medis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, dapat disimpulkan bahwa penata laksanaan farmakologi untuk infeksi hepatitis ini sangatlah penting guna menangani kasus hepatitis karena dapat dilihat bahwa prevalensi untuk penyebaran hepatitis atau untuk kejadian hepatitis ini sangatlah sering terjadi. Harapan saya, apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman kami persilakan untuk menanyakan di forum e-learning. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.